الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عادة خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة وخير تحية في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para guru, para ustadz, para hujjaj yang dirahmati Allah, para sesepuh yang selalu kita nantikan nasihat-nasihatnya, para jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Allah punya nama daripada 99 namanya As-Sabur. Betul ya? War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhamminul Azizul Jabbar sampai As-Sabur. Kalau nggak salah As-Sabur itu yang terakhir. Betul ya? Betul ya? Ar-Rasyid, As-Sabur. As-Sabur itu bertanda Allah yang Maha Sabar. Setelah saya telaah dan tanya kepada beberapa guru, beberapa ustadz, kiai, As-Sabur itu maksudnya apa? Allah Maha Sabar bagaimana? Ternyata berkaitan dengan nikmat Allah. Yang diharapkan daripada nikmat Allah itu hanya bersyukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah beri nikmat yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menunggunya apa? Menunggu kita bersyukur. Oh, saya bilang ya. Lalu kapan datangnya inna adzabi lasyadid? Ada dua versi kata para guru, para ustadz. Pertama azab ketika di dunia, yang kedua azab ketika di akhirat. Ya Allah. Nah, berkaitan As-Sabur, Allah Maha Sabar. Maha Sabar apa? Maha Sabar menunggu kita bersyukur. Kapan bersyukurnya? Kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita adalah bersyukur tentang hal materi, real, nyata, terlihat. Mobil, kendaraan, rumah, istri cantik, suami ganteng, anak-anak, keturunan, status sosial, betul? Derajat, nah gitu, posisi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lupa di dalam diri kita ini banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Di dalam diri kita ini banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut. Ya Allah, mulutnya cakep bener. Nikmat tangan dengan jari 10. Udah belum nih kita bersyukur, ya Allah, Engkau paringi aku tubuh yang sempurna, kaki yang kuat, otak yang bisa berpikir membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini nikmat yang luar biasa, karena di lain makhluk Allah atau di manusia yang lain, saudara kita yang lain, mungkin ada yang gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita masih bisa. Ini suatu nikmat. Ayo sama-sama Allah As-Sabur, Maha menunggu kesabaran, Maha Sabar menunggu apa? Menunggu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah saya gali lagi
ternyata makna syukur itu bukan hanya sekedar say alhamdulillah. Itu dasar sekali. Alhamdulillah. Bisa minum, alhamdulillah. Bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Betul? Renovasi rumah, alhamdulillah. Dan seterusnya. Ternyata makna daripada syukur itu yang lebih mendalam adalah bisakah nikmat-nikmat Allah kita jadikan sarana untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Ini loh yang penting. Qurbah, mendekat, muraqabah, merasa diawasi Allah. Muqarabah, mendekat dengan Allah. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak dekat dengan Allah. Karena apa? Allah udah kasih sarana kita gitu. Kenapa kita jauh beralasan? Saya nggak bisa sedekah karena uang saya segini. Belum tentu juga uangnya banyak bisa sedekah. Betul? Itu hanya alasan-alasan saja sehingga apa? Kita tidak melaksanakan amal-amalan yang memang Allah perintahkan. Saya tertegun Bapak Ibu dan Allah punya cerita tentang tukang somai. Saya izin bercerita tentang tukang somai. Saya punya langganan tukang somai itu di daerah Rawakalong, Parung ke sana Pak Haji. Rawakalong. Setiap saya beli harusnya 10.000 itu 8. 10.000 itu 8, berarti 5.000 4. Betul? Saya beli Pak 10.000. Kadang-kadang ditambahin 9, kadang-kadang tambahin 10. Tambahin aja. Saya hitung Pak, saya hitung. Mang, beli 10.000, masukin buat 1. Saya hitung 9. Oke. Oh mungkin pertama kali beli, mungkin buat penarik marketing. Setiap saya beli tambahin, iseng saya tanya, Mang, maaf nih, Mamang kalau saya beli kenapa ditambahin? Ketambahin gimana Pak Ustadz? Karena sudah saya dekat, saya cerita tentang bagaimana beliau bagi saya Ustadz. Kenapa Ustadz kok begitu tanyanya? Iya, saya bingung. Kalau ditambahin ini untung apa enggak? Jangan-jangan ketika dia nambahin dia enggak untung. Apa dia bilang? Pak Ustadz, emang enggak boleh sedekah dalam kekurangan? Ya Allah, tertampar saya Pak. Sedekah dalam kekurangan. Kok bisa begitu? Beliau lanjut lagi omongan, Ustadz, belum tentu kalau saya kaya saya bisa dan mau bersedekah. Saya mikir, iya juga nih benar. Unzur makola wala tanzur mankola, kan begitu ya Ji. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sampai tukang somai bisa jadikan kita guru Pak. Tukang somai bisa kita jadikan guru. Bukan hanya guru yang berdasi, yang berjubah. Ternyata saya pikir, ya Allah, tingkat keimanannya tinggi sekali. Belum tentu Pak Ustadz ketika saya kaya, saya mau dan mampu bersedekah. Tapi ini Anda untung. Meskipun sedikit Ustadz, enggak apa-apa. Tambahin. Kadang-kadang 1, kadang-kadang. Ya Allah ya Rabb. Caranya untuk dekat lagi dengan Allah dengan apa? Dengan somai 1 Pak. Tukang somai bisa menjadi guru bagi saya. Maka setiap saya ke sana, saya juga lebihin juga kadang-kadang. Kadang-kadang saya lebihin juga uang saya. Saya beli 18.000. 15.000, 2.000-nya ambil. Saya beli 15.000, 5.000-nya ambil. Gantian berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu loh maksudnya. Jadi bersyukur bukan hanya dalam kelebihan, bersyukur juga bisa dalam kekurangan. Malu. Lagi ada yang heboh di Sulawesi kalau nggak salah. Tukang es kelapa. Udah ada baca? Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ya, viral. Ya Allah, padahal dia nggak mau viral, tapi orang yang memviralkan. Apa? Tukang es kelapa. Ngapain?
Betul Mbak. Ya Allah, tertegun Pak saya. Ya Allah. Di Sulawesi apa di Kalimantan tuh Mbak? Sulawesi enggak? Mendaftarkan 24 anggota keluarganya. Bukan hanya 10, tapi 24. Ya, mungkin keponakannya, tantenya, bulenya, budenya. Bisa jadi Pak RT-nya dia. Bisa jadi. Ya Allah ya Allah. Nah, mari Bapak Ibu rahmati Allah, dengan as-sabur, Allah yang maha sabar, menunggu rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak muqarabah, untuk tidak mendekat lagi dengan Allah. Karena apa? Allah sudah kasih sarananya. Kalau ada seorang pegawai Pak, pegawai atau karyawan atau pekerja, kenapa kamu terlambat? Pak, maaf, saya terlambat. Saya kan naik angkot Pak. Angkot, yes. Terus angkot kan sering ngetem Pak. Jadi setiap saya berangkat ngetem, akhirnya saya terlambat. Terus mau kamu apa supaya kamu tidak terlambat? Ya mungkin Pak, kalau saya nggak terlambat, saya mungkin bisa nggak terlambat kalau saya punya motor. Oh begitu, punya motor. Kamu nggak terlambat punya motor? Enggak terlambat. Dikasih motor. Jamin jangan terlambat? Terlambat juga Pak. Kenapa kamu terlambat? Pak maaf, kalau motor kan kalau hujan kan basah Pak. Terus maunya apa supaya nggak terlambat? Ya kali kalau saya punya mobil Pak, insya Allah saya nggak terlambat. Karena bosnya ini senang dengan karyawan ini, dikasih mobil Pak, jebret. Ini mobil buat kamu, supaya kamu tidak telat. Menjamin dia tidak telat? Menjamin dia tidak telat? Tidak menjamin. Itulah manusia. Beralasan untuk tidak melakukan. 3 kali ya. Beralasan untuk tidak melakukan. Mari sama-sama sebelum ajal menjemput, rasa syukur kita tambahkan. Supaya apa? Jangan sampai inna azabi lasyadid. Sungguh azab sangat pedih. Azab di dunia mendapatkan, azab di akhirat naudzubillah juga mendapatkan. Saya alhamdulillah lalu berikan yang terbaik di jalan Allah dari apa yang kita terima. Rezeki sedikit sedekahkan, tenaga sedikit sampaikan di jalan Allah, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama